Bukan Arab Saudi yang memulai peperangan tersebut, tapi kenapa Arab Saudi yang selalu disalahkan? Selalu Arab Saudi kenapa tidak membantu? Tanya Hamas. Tanya Hamas, mana bantuan mereka? Apakah mereka hanya bisa mengorbankan nyawa-nyawa kaum muslimin dengan peperangan yang mereka mulai, dengan peperangan yang mereka dahului? Dan kemudian dampaknya, negatifnya sangat luar biasa. Dan kemudian mereka meminta, seolah-olah meminta pertanggungjawaban dari negeri Arab Saudi. Ini kan konyol. Kita sudah membantah Muhammad Hussein Gaza yang menyebarkan kebohongan. Ya. Jurnalis seperti apa? Seperti itu tidak kenal. Cina saja menginformasikan Arab Saudi membantu kepada Palestina. Anda seperti masa tidak tahu? Ya. Aku lihat kemarin itu benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia itu, Yahudi Arabia. Namun sekarang dia tampil mengikankan sebuah produk yang produk itu adalah buatan Yahudi. Saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut karena setiap kita mengeluarkan buat Pizza Hut itu enak, lezat. Dan memang benar fitnahan itu akan berbalik kepada yang memfitnah. Tidak hanya saya, tapi juga menyerang para pejuang-pejuang Gaza yang menganggap mereka Syiah. Dan saya yang menggunakan narasi mereka lalu kalian menganggap saya Syiah. Ketahuilah teman-teman, kalian rendah dibandingkan buzzer-buzzer Zionis. Arab Saudi yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian Hamas yang melakukan serangan kepada Israel. Israel membalas, masyarakat Palestina yang harus bertanggung jawab. Arab Saudi itu otak itu, cara berpikir yang pada akhirnya memang kebenaran itu akan menjawab dirinya sendiri. Terbukti yang akan kita saksikan berikut ini, orang-orang muslim, para ustadz mulai tersadarkan tentang pemberitaan Mas Hussein Gaza yang juga bukan hanya membenci orang Israel tetapi juga orang Arab Saudi yang selalu dijelek-jelekan di Indonesia ini. Seperti apakah? Kita langsung saja menyimak video berikut ini. Kita sudah membantah Muhammad Hussein Gaza yang menyebarkan kebohongan ya, terkait dengan Arab Saudi. Dia mengatakan di sebuah podcast dan Felixio juga di sana dan kocok-kocok yang lainnya yang mereka ditipu oleh Muhammad Hussein Gaza. Sekelas Felixio tertipu ya wajar. Kenapa? Karena dia Hizbut Tahrir. Saya juga dari Hizbut Tahrir dulu ya, tapi sekarang kita sudah berbeda. Kita tahu konsep dasar yang akan dicapai oleh Hizbut Tahrir, kami tahu. Wajar kalau dia tertipu karena benci kepada Arab Saudi. Ya, dan ketika Muhammad Hussein memberikan suatu kebohongan, langsung diterima oleh Felixio. Ya, karena dia sudah benci memang dengan Arab Saudi. Di situ konsepnya adalah netral, sebagaimana Muhammad Hussein menyampaikan. Harus netral, dia sebagai jurnalis. Ya, netralnya seperti apa? Masa Arab Saudi memberikan bantuan yang terbanyak dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia, termasuk Indonesia juga lebih banyak Arab Saudi. Ya, masa Anda tidak tahu? Bahwa jurnalis seperti apa? Seperti itu tidak kenal. Cina saja menginformasikan Arab Saudi membantu kepada Palestina. Anda seperti masa tidak tahu? Ya. Aku lihat kemarin itu benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Aku bilang, Jian, itu orang belum mati. Dan emang kalau udah mati syahid perlu dikafanin kan, nggak langsung dikubur aja kan sebenarnya kan? Iya, tetap kafanin tapi dengan seadanya. Dengan seadanya, maksudnya ya kan tidak usah dimandiin lagi, iya. langsung dikafanin langsung. Maksudnya ini bukan keadaan normal gitu maksudnya. Dan kirimnya kain kafan. 2 kontainer bro. Kurang ajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak nanti anaknya bilang, Pak kapan mati Pak, itu sama loh. Jet banget. Saya ingat dulu Babi Haikal ini pernah mengatakan dengan tuduhannya bahwa Saudi Arabia itu adalah Yahudi Arabia. Gue belum pernah lihat satupun orang demo turun di negara Arab. Di Saudi Arabia bahkan dilarang negara Palestina. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia itu, Yahudi Arabia. Namun sekarang dia tampil mengikankan sebuah produk yang produk itu adalah buatan Yahudi. Saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut karena setiap kita mengeluarkan buat Pizza Hut itu enak, lezat. Dan memang benar fitnahan itu akan berbalik kepada yang memfitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan yang kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah berhati-hatilah dalam berucap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Menyerang tidak hanya saya, tapi juga menyerang para pejuang-pejuang Gaza yang menganggap mereka Syiah. Dan saya yang menggunakan narasi mereka, lalu kalian menganggap saya Syiah. Ketahuilah teman-teman, kalian rendah dibandingkan buzzer-buzzer Zionis. Arab Saudi yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian Hamas yang melakukan serangan kepada Israel. Israel membalas, masyarakat Palestina yang harus bertanggung jawab. Arab Saudi itu otak itu, cara berpikir yang kemarin kita menanggapi, dan di situ juga saya berharap ya kepada Muhammad Hussein Gaza ini membantah atau memberikan tanggapan terkait dengan video kami yang kami buat ini. Karena dia kemarin membuat sebuah kebohongan di podcast bersama Felixio yang mana dia mengatakan bahwasanya Inggris, Amerika mengirim senjata, Arab Saudi hanya mengirim kain kafan. Dan juga dibuat framing oleh Felixio, oh itu orang masih hidup loh, kenapa dikirim kain kafan? Ketahui bahwa ketika Israel menyerang Gaza, itu mereka tidak melanjutkan mengirim sekaligus dengan kain kafan. Atau mungkin kain kafan tidak muncul dari reruntuhan bangunan tersebut. Maka Arab Saudi mengirim kain kafan karena memang mereka membutuhkan di sana. Bukan untuk orang yang masih hidup, itu logika murahan kalau membuat framing tersebut. Kemudian yang berikut sampai dalam channel sebelum saya bahas video ini. Dan di situ saya tampilkan dalam video tersebut banyak. Ada beberapa video yang saya harap dia mau mengklarifikasi, mau membantah. Karena dia sebagai seorang jurnalis dengan slogan bahwasanya jurnalis itu harus netral. Iya kan? Tapi kenyataannya, karena dia tidak jujur. Padahal kita sudah mengatakan bahwasanya wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantar kepada kejelekan, dan kejelekan itu akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Dan ciri orang munafik itu adalah apabila dia berbicara kadiban, dia berdusta. Ya. Dan saya tidak tahu ada kepentingan apa. Kalau kita ketahui bahwa sahabat penjenengan, kenapa ketika Hamas menyerang ke Palestina, ke Israel, Israel balas menyerang, kenapa Arab Saudi yang disalahkan? Ya, kenapa Arab Saudi yang harus dimintakan pertanggungjawaban oleh Muhammad Hussein ini? Harus Arab Saudi kah? Minta pertanggungjawaban kepada Hamas sana. Ya. Minta pertanggungjawaban Hamas juga itu Syiah hanya sebagai batu loncatan untuk Israel menyerang Gaza dan menguasai Palestina. Itu hanya buatan saja dari mereka. Oke, kita lihat ini video, narasi beliau terkait dengan yang terbaru sahabat dalam passion untuk pembelaan diri. Ayo kita lihat. Dia bahas tentang Syiah atau yang lainnya. Ayo. Masalah Syiah. Teman-teman, siapapun kalian yang menyerang tidak hanya saya, tapi juga menyerang para pejuang-pejuang Gaza yang menganggap mereka Syiah, dan saya yang menggunakan narasi mereka, lalu kalian menganggap saya Syiah. Ketahuilah teman-teman, kalian rendah dibandingkan buzzer-buzzer Zionis. Buzzer-buzzer Zionis itu, mereka dibayar untuk merusak citra para pejuang-pejuang Gaza. Mereka dibayar untuk memperbaiki citra Israel. Kalian dibayar enggak, tapi kalian juga narasi kalian satu narasi dengan mereka, satu produk dengan mereka. Kalian berusaha menggiring masyarakat agar semua berpikir bahwa para pejuang-pejuang di Gaza itu bermasalah. Akidah mereka bermasalah, mazhab mereka bermasalah, dan mereka tidak pantas didukung. Saya sih tidak masalah kalau ini semakin viral, alhamdulillah. Karena bagi saya semakin saya diomong-omongin, semakin insya Allah pahala saya bertambah. Nah, maka dari itu teman-teman, buat kalian para netizen, lihat siapa yang memviralkan ini, dan kalian bisa menilai kira-kira keberpihakan dia kepada Gaza atau kepada Zionis. Oke, itu sahabat channel, saya tidak nonton terus ya. Kita menonton seorang pendusta ngapain ya? Karena dia tidak jujur, dia tidak amanah. Ya, kalau diundang untuk menghadiri Hasan Nasrullah tokoh Syiah yang mereka itu adalah mengkafirkan para sahabat dan istri Nabi, ya dia hadir di sana, dia liput, dia tahu. Tapi kalau sumbangan dari Arab Saudi, dia tidak tahu ada apa dengan itu. Jurnalis yang harus netral seperti itu, antum yang bisa menilai semuanya. Silahkan tulis saya di kolom komentar. Oke. Dia mengatakan bahwa saya sahabat dalam channel, kalau kita memberikan statement kepada beliau, menuduh beliau Syiah atau mengkritik pejuang-pejuang Gaza, kita itu lebih buruk daripada buzzer-buzzer Zionis. Subhanallah. Siapa yang membenci Palestina? Kita hanya membenci Hamas. Dan di sana juga orang-orang masyarakat Palestina juga tidak, masyarakat Palestina atau di Gaza itu tidak senang juga dengan Hamas yang ada di sana. Hamas yang ada di Palestina itu, mereka hanya merupakan kaki tangan dari Yahudi. Ya, para ulama sudah memfatwakan jauh sebelum Anda lahir itu, bahwasanya Hamas itu hanya kaki tangan dari orang-orang Yahudi yang mana mereka
harus Israel ini untuk membuat sesuatu boneka agar mereka bisa menyerang Gaza, perlawanan di sana sehingga mereka masuk dan bisa menguasai Palestina. Kalau tidak ada perlawanan maka tidak bisa mereka seperti itu. Itu terlarang, bahkan PBB akan mengancam mereka. Tetapi mereka harus membuat sesuatu yang akan menjadikan itu sebagai perlawanan seolah-olah, sehingga mereka Israel menyerang dan memperluas wilayah mereka. Kemudian sahabat lampu channel, tadi saya sudah katakan di statement awal bahwa kenapa Muhammad Hussein ini di Gaza sana dia tidak mengetahui bantuan yang ada, yang datang dari Arab Saudi, dari air, obat-obatan, makanan dan uang. Tetapi ketika kegiatan-kegiatannya Israel, kegiatan-kegiatannya Syiah, dia tahu. Makanya ketidakjujuran ini akan membuat kita jadi ragu terkait dengan apa yang dia emban sekarang ini, sahabat lampu channel. Kemudian yang berikut, sahabat lampu channel, ketika kita menyinggung Syiah, dia tersinggung. Dan dia masih membela bahwasanya Hasan Nasrullah itu adalah, dia bukan Syiah, atau dia Syiah yang tidak sekeras apa yang orang-orang pahami. Ketahui bahwa Hasan Nasrullah ini adalah Syiah yang dia lahir dari tokoh Syiah. Ya, dia sebagai orang tokoh yang berpengaruh, yaitu tokoh di Libanon ya. Saya lupa apa nama organisasinya ini, Hizbullah ya, sahabat lampu channel. Itu masyhur. Bukan berarti oh dia harus ikut Syiah ini karena dia pergi ke sana. Kita tidak punya urusan di situ. Yang orang akan menghukumi zahirnya. Orang tidak akan mengorek isi hatinya Anda. Kemana yang keseringan Anda lakukan, karena burung itu tidak akan hinggap kecuali sesama jenisnya. Maka itu sahabat lampu channel, kenapa dia ketika Arab Saudi dia sangat membencinya itu. Seakan-akan harus Arab Saudi yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian Hamas yang melakukan serangan kepada Israel. Israel membalas, membunuh masyarakat Gaza, masyarakat Palestina, yang harus bertanggung jawab Arab Saudi itu. Otak itu, cara berpikir yang seperti apa? Ayolah berpikir yang logis. Kenapa sedikit-sedikit Arab Saudi? Kenapa tidak pakai Indonesia? Kenapa tidak yang lainnya? Harus Arab Saudi kok, kenapa Arab Saudi yang harus bertanggung jawab? Maka saya katakan Anda telah masuk pada suatu kebohongan yang memfitnah. Banyak orang yang Anda memfitnah, kemudian Anda membuat framing, oh biarlah saya difitnah, dikatakan ini supaya saya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, Anda lupa bahwasanya Anda telah membuat kebohongan yang sangat besar. Anda mengorek-ngorek isi negaranya orang, tapi ternyata negara tersebut yang paling banyak memberikan sumbangan kepada Palestina. Dan jangan Anda mengajari Arab Saudi untuk memberikan sumbangan atau bersedekah. Jangan Anda ajari mereka. Ya. Bahkan hidupnya antum mereka bisa tanggung semua. Jangankan hidupnya antum semua. Lihatlah Suriah itu, mereka tanggung semuanya. Bahkan utang-utang Suriah itu ditanggung oleh Arab Saudi. Dan sekarang lagi yang lagi viral ini, Arab Saudi memberikan bantuan kepada salah satu bank yang berada di Yaman untuk membangun infrastruktur Yaman, ya, untuk membangun kembali negara Yaman itu berkembang. Lantas Anda tidak meliput itu, kenapa tidak sampai pada logika Anda, tidak sampai pada jurnalis internasional seperti itu? Maka kami meragukan sahabat lampu channel. Ya, kami tunggu tentang apa dia akan menanggapi video kami tunggu memang sahabat lampu channel. Semoga Allah merahmati kita dan memberi beliau hidayah. Semoga dia mengklarifikasi terkait dengan apa yang dia sebarkan, framing yang dia sebarkan, kebohongan itu ya sahabat lampu channel. Kita tunggu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, wa ba'd. Kali ini kita akan masih membuat video bantahan sekaligus meluruskan fitnah dan tuduhan keji si Hussein ini yang paling Gaza ini, aktivis yang paling Gaza, berkaitan dengan celaan, tuduhan, bahkan mungkin pembolokan fakta, membuat sebuah bahasa-bahasa kebencian terhadap negara Arab Saudi. Kita ingin mengatakan jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus Arab Saudi? Setiap kali ada hal-hal yang disyubhat kepala ente, itu selalu larinya ke Saudi.
apa-apa Saudi Arabia. Ya, termasuk kita mungkin di Indonesia ini yang banyak mengamalkan amalan sempalan, syirik, bid'ah, selalu menyalahkan ketika mereka dinasihati, dikritiki dengan amalan mereka, selalu mengatakan, oh negara Wahabi, ini gara-gara negara Wahabi, ini karena Saudi Arabia, ini pemahaman radikal terorisme. Begitu pula dengan perang yang terjadi di Palestina. Selalu yang disalahkan adalah negeri Timur Tengah yang lainnya seperti Arab Saudi yang terutama. Padahal yang memulai perang ini, si Hussein ini yang harus tahu, paham betul. Mungkin dia, saya tidak tahu apakah dia pura-pura bodoh, pura-pura tuli, pura-pura tidak mengetahui. Yang memulai perang siapa? Apakah Arab Saudi yang kemudian membiayai peperangan yang dimulai oleh Hamas? Begitu pula dengan kelompok-kelompok jihadis yang lainnya. Ya, sementara kita harus tahu di Palestina ini banyak kepentingan, banyak kelompok, banyak firqah-firqah yang kemudian satu sama yang lainnya. Firqah ini tidak pernah ingin bersatu. Ada banyak kepentingan. Ya, ini yang banyak orang yang tidak paham tentang berkaitan dengan perang yang ada di Palestina. Satu poin. Yang pertama, perang yang ada di Palestina kayak kemarin ini yang sudah beberapa dekade, beberapa bulan ini, itu dimulai dari Hamas. Bukan Arab Saudi yang memulai peperangan tersebut. Tapi kenapa Arab Saudi yang selalu disalahkan? Selalu Arab Saudi kenapa tidak membantu? Tanya Hamas, mana bantuan mereka? Apakah mereka hanya bisa mengorbankan nyawa-nyawa kaum muslimin dengan peperangan yang mereka mulai, dengan peperangan yang mereka dahului? Dan kemudian dampaknya, negatifnya sangat luar biasa. Dan kemudian mereka meminta, seolah-olah meminta pertanggungjawaban dari negeri Arab Saudi. Ini kan konyol. Ini pemikiran konyol yang banyak dimiliki orang-orang yang membenci Arab Saudi Arabia. Luar biasa. Ya, seharusnya si Hussein ini ya minta pertanggungjawabannya si Hamas. Siapa yang memulai perang? Siapa yang mengawali perang? Siapa yang harus bertanggung jawab? Hamas. Dia harus memberikan semacam pertolongan, terutama bagaimana menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Kemudian secara ekonomi, secara listrik, secara makanan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan kalian yang memulai, kalian meminta pertanggungjawaban dari negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Kayak ini konyol. Ini yang tidak dipahami oleh si Hussein ini, yang banyak berkoar-koar, yang banyak menyudutkan, merendahkan, memfitnah negara Arab Saudi dengan berbagai macam tuduhan yang tidak mendasar. Ya, kalau ente memang berapresiasi Syiah, tidak usah malu-malu lagi, terang-terangan saja. Ini kan kita sudah mendapatkan beberapa bukti, beberapa potongan video dan beberapa potongan foto. Kalau dia memang ada indikasi ke ajaran Syiah. Ya, wallahu alam, apakah dia hanya sekedar taqiyah menutupi kebobrokannya? Ya, ternyata dia adalah seorang Syiah yang memang sangat membenci negara Arab Saudi. Dan di video awal saya sudah katakan, kalau dia memang benar-benar seorang aktivis, seorang penolong, seorang jihadis, kenapa dia harus lari ketika perang sebentar berkecamuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang ketika perang berkecamuk mereka kemudian melarikan diri, kecuali ingin membuat siasat untuk kembali berperang, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang tidak ketahui tentang perang yang ada di Palestina, ya. Banyak kepentingan, banyak kelompok-kelompok yang di sana. Kalau mereka memang jihad karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak bersatu saja? Satu komando, satu pimpinan. Kenapa harus ketiba-ketiba? Kenapa harus berkelompok-kelompok? Nah, ini juga yang kita sesalkan, ya. Salah satu kelemahan kaum muslimin adalah banyaknya kelompok-kelompok, banyak kepentingan-kepentingan. Banyaknya kemudian ada keinginan-keinginan yang lainnya selain daripada benar-benar jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dan masyaallah jemaah dan Allah, saat ini saya berada di lokasi pembangunan markas tahfiz Darul Ilmi Malik bin Rabi'ah. Dan kita ini sementara membuat slop untuk ini slop untuk membuat pondasi. Kita ada pondasi yang sudah selesai di sisi arah kiblat ini. Sekarang kita mengerjakan di sisi kanan dan kiri. Nah, ini pondasi kita yang sementara dikerja.
Dan sangat mendesak di sini kita butuhkan masih banyak bahan material seperti batu kali, ini batu gunung atau batu kali, kemudian pasir, kemudian semen. Nah, ini dulu kebutuhan pokok kita. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, yang ingin mengambil andil berpartisipasi dalam kebaikan yang besar ini, falyatafaddal mashkurah. Kita buka pintu seluas-luasnya. Berapapun nominal yang antum keluarkan insyaallah taala, maka itu terhitung amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, kemudian sekolah ini, kami buka pintu seluas-luasnya untuk bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi. Baik. Jadi kembali kita kepada si Husain ini, saya tidak tahu apakah dia menutup mata, menutup telinganya, bisu. Apakah tidak ada kebaikan sedikit pun kebaikan Arab Saudi yang antum harus bicarakan? Ya, dibandingkan antum berkuar-kuar fitnah ke sana kemari. Subhanallah, subhanallah. Hada buhtanun azim. Ini merupakan tuduhan yang sangat keji terhadap negara Arab Saudi. Luar biasa, ikhwan. Arab Saudi itu subhanallah. Ya, luar biasa bagaimana memberikan bantuan. Ya, beberapa dekade, mungkin sampai detik ini bantuan Arab Saudi terus masuk untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin secara materi, secara moral. Bahkan negara Arab Saudi ke sana kemari di negeri Eropa, negeri Barat untuk bagaimana mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat, bagaimana perang ini dihentikan. Ya, genosida yang dilakukan oleh Israel itu bagaimana diberhentikan. Ini perjuangan, ya, perjuangan yang luar biasa dari negara-negara Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku, para sahabat layar kesaksian, apa yang telah disampaikan oleh Mas Husin Gasa dan juga jawaban dari teman-teman muslimnya menggambarkan bahwa memang Mas Husin Gasa ini sangat tidak netral sebagai seorang wartawan yang si paling gasa, tetapi khususnya beliau selalu mengompori orang-orang Indonesia ini karena dia sangat tahu juga tentang karakter Indonesia. Jikalau dikompori maka akan semakin menyala pada hal yang tidak benar sesungguhnya. Tetapi percayalah bahwa apa yang disembunyikan oleh Mas Husin Gasa pada akhirnya juga akan terbongkar ke publik. Mas Husin ini sangat salah jika terus menjelekkan Arab Saudi, sementara Arab Saudi itu lebih damai dan lebih tenang dibandingkan dengan Indonesia ini. Kiranya video ini bermanfaat, bisa menjadi perenungan untuk kita terus menggunakan akal sehat dan logika kita di dalam melihat fakta maupun fiksi pada kehidupan yang sangat langka dengan orang-orang jujur ini. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.